Sekali. Dah. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Teman Hera. Kita udah lama nggak ngobrol ya, dan hari ini kita mulai podcast lagi. Ya, kita akan bicara hal yang menarik berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya. Tentang apa? Oke, kita akan bahas suatu masalah yang saat ini sedang terjadi di sebuah sekolah khusus putri di Jakarta ya. Sekolah ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Sudah terkenal dengan image yang positif, prestasi yang banyak gitu ya. Dan di tahun 2025, sekolah ini memutuskan untuk menerima siswa, yaitu calon peserta didik laki-laki. Ya, kita nggak akan bahas masalah yang terjadi di sana, ya. Pastinya di sana ada konflik ya, ada pro dan kontra dari alumninya mungkin ya, atau mungkin dari orang tua siswi yang sudah ada di sana. Dan menariknya hal ini pernah terjadi di SMA Kolose Gonzaga hampir 35 tahun yang lalu, ya, tahun 1990. Sekolah ini waktu itu sudah ada, baru berjalan 3 tahun ya, tahun 87, lalu di tahun keempatnya memutuskan untuk menerima siswi, gitu ya. Nggak lagi jadi sekolah homogen, tapi jadi sekolah heterogen, sekolah campur, gitu ya. Dan yang akan datang sebagai pembicara, yang tamu saya hari ini adalah Bembi. Siap. Bembi adalah alumni Gonzaga yang pernah mengalami yang tadinya sekolah cowok semua, tiba-tiba hadirlah ini siswi ya. Itu, dan saya adalah batch pertamanya ya. Saya adalah siswi angkatan pertama Gonzaga yang waktu itu minoritas banget karena kakak kelasnya laki semua, dan di kelas pun kita 1 banding 4 kalau nggak salah deh ya, karena waktu itu di kelas cuma ada 10 siswi, sisanya yang 30 itu cowok siswa gitu. Tapi hebatnya angkatan pertama ini ya, juara umumnya adalah cewek, perempuan, BM, Nah, gitu. angkatan gue. Iya, ya. Jadi ya gitulah, sukses gitu ya artinya ya angkatan pertama ini gitu. Oke, kita akan cerita. Saya sekolah di sana, saya bisa cerita pengalamannya ya. Tapi yang saya nggak tahu adalah apa yang terjadi sebelum saya masuk jadi anak Gons. Dulu namanya Kanisius Unit Selatan ya. Lalu tuh saya masuk menjadi Kolose Gonzaga gitu. Di sini Bembi akan cerita ya apa yang terjadi, apakah ada demo di antara siswanya kepada sekolah gitu. Ya, kita dengerin. Oke. Jadi, pertama kali denger tuh kapan, Bem? Bahwa akan ada tahun depan cewek masuk juga nih. Gue nggak dengar apa-apa sih. Heeh. Jadi kita masuk kelas kita kelas 3 baru Mm-mm. baru diumumkan untuk itu kelas satunya ada perempuan. Mm-mm. Nah, ada 2 kelompok ya Mm-mm. yang merespon masuknya perempuan di sekolah Gonzaga itu. Mm-mm. Pertama memang yang responsif nggak senang ada perempuan. Oh, Nah, ini yang keras gitu. yang keras, Gak mau. ya. Heeh. Jadi, Kalau yang kedua ada yang I don't care, nggak peduli. gak peduli. Iya. Ada golongan ketiga nggak yang yeay ada cewek gitu? Eh, Setahu gue cuman ada 2 Oh itu, itu ya. ya. Oh oke. Bodo amat sih gitu ya, Heeh, ada cewek heeh, sama heeh, cowok ya. Karena heeh. memang kita tahu Gonzaga baru berdiri 3 tahun. Mm-mm. Ya, Lagi cari model sekolah terbaik gitu ya. yang bakal dieksekusi untuk kedepannya. Nah, Mm-mm. beda sama yang sekolah perempuan itu. Perempuan Oke, itu kan dia udah puluhan tahun. betul. Karakter dan model sekolahnya sudah terbentuknya sudah Mm-mm. puluhan tahun. Artinya ketika terjadi penolakan, ya mungkin banyak hal ya. Tapi kalau di Mm-mm. kita, karena kita baru 3 tahun, Ya. saya sendiri dari SMP kan heterogen. Mm-mm. Artinya tidak terlalu kaget dengan sekolah yang heterogen. Ya. Nah, yang kami kelompok yang biasa aja lah, bodo amat gitu ya. Nggak apa-apa juga gitu ya. Bukannya nggak apa-apa juga, Heeh. agak kaget juga, Agak kaget ya. agak kaget. Heeh. Cuman untuk merespon Heeh. harus menolak gitu, males ya. Heeh. Kayak cari-cari aja gitu. Hmm. Tapi ada yang datang nggak ke waktu itu kepala sekolahnya Pater Bros ya almarhum. Ada Eh, nggak yang tanya kenapa sih Pater? Mungkin ada, tapi bukan gue.
Oh gitu. Oh Iya, mungkin ada, lo nggak tahu pasti? nggak tahu Golongan yang garis keras ini lo nggak tahu nggak siapa tahu yang kira-kira nggak tahu, ngadep nggak gitu? ada beberapa yang tahu, tapi juga Heeh. gue nggak pengen tahu gitu. Karena Oh, pada saat itu gue kelas 3 heeh. dan gue lagi menghindari punya masalah dengan sekolah. Hmm. Karena sudah ada semacam peringatan dari partner gue kalau BMI kalau macam-macam sekali lagi nggak lulus. Ah, Artinya gue udahlah terserah mau ngapain, gue nggak mau cari oh. masalah lagi. Tapi kalau nggak ada ancaman seperti itu, setuju nggak? Gue harus ada cewek. Nggak kebayang, belum kebayang. Belum kebayang. Karena Lo kan ada masalah masalah pribadi nih, udah diancam ya, pacar terus nih. ya Kalaupun enggak gitu, misalnya ini enggak termasuk golongan yang hardcore gitu nggak? Ah enggak ah, enakan gini, cowok semua keren gitu. kayaknya enggak ya. Enggak Enggak. santai aja ya. Santai aja. Karena kelompok kita ada kelompok yang punya punya hobi sendiri gitu, yang asik sendiri dengan kegiatan kita. Tidak Mm-mm. tidak terpengaruh dengan kehadiran perempuan-perempuan ini nggak terlalu berpengaruh ya. Bener. Iya, karena kita sekolah kumpul kumpul laki semua. Heeh. Masuk kelas sudah laki semua. Ah, Pulang sekolah masuk ke kelompok itu lagi. ah, Artinya mereka kan kita dulu nongkrongnya di parkiran motor, ah. ya Emang kan? horor sih kalau lewat situ, Di, agak serem. di parkiran motor itu bukan trafficnya adik-adik kelas yang perempuan itu. Mm-mm. Kalau Maka, pulang tetap aja banyak yang nongkrong di situ. tapi kan lagi lebih ke dalam, Ah, ah, iya, ya kan? iya sih. Di parkiran yang besar itu kan nggak ngelewat gitu. Ah, ah, Nah, ah. usil ya, Oke. usil. Ah, ah, Bagian dari yang seru aja lihat lihat kejelan-kejelan si saya menyebutnya para Samson Samson ini kan. ah, Nah, saya lihat juga Samson Samson ini yang keras-keras ini juga akhirnya juga luluh juga kan dulu sama juga adik-adik cewek-cewek ada ini. cewek-cewek itu. Tapi yang benar ya teman-teman ya. Ya, Teman-teman saya tuh angkatan satu tuh banyak yang cantik-cantik ya. Bukan cantik, Indo-Indo tuh banyak gitu. Jangan itu strateginya Paten terus ya. menurut saya untuk menjinakkan para Iya, gitu. lelaki Kasih sangar ini cakep nih, harus gitu. Diem. disiapkan perempuan-perempuan cantik ya. Iya. Heeh. Ya, bule-bule ya, Iya kan, banyak yang Indo-Indo gitu wajahnya. Gitu. betul. Tapi berarti yang hardcore ini minoritas ya, Ben? Maksudnya nggak bikin suasana panas di sekolah Nggak gitu? ada suasana panas sih. Nggak ada ya? Iya, iya, iya. Yang gue tahu nggak ada suasana panas. Heeh. Karena buat ya tadi kita kelompok yang tidak peduli, kelompok 99 itu. Oh, oke. Kita punya kehidupan sendiri yang udahlah mau diapain terus kita bergerak juga Mhm. nggak ada artinya kan. Mereka Mhm. udah bayar sekolah, mereka udah jalanin sekolah, Mhm. ya, Mhm. dan ya perpeloncoannya sudah berjalan. Iya. Teman-teman adik-adik perempuan ini Heeh. juga punya mental yang luar biasa, ya kan. Mhm. Menurut gue yang hebat adalah mereka perempuan-perempuan ini dibandingin kita. Mereka Mmm. masuk ke dunianya laki-laki yang cuek, nggak peduli, ya kan. Mhm. Ya pada awalnya mungkin menyeramkan, ternyata kan juga Mhm. kalian bisa menaklukkan para Oh, iya dong. jagoan-jagoan ini. Kalau saya waktu itu masuk Gonzaga karena, deket rumah. Termasuk deket rumah, mau masuk sekolah Katolik, tapi deket rumah, Nah, gitu. Masuklah Gonzaga ini dan bertahan diterima. kan sampai lulus kan? Yoi. Iya, Iya artinya iya kalian iya. hebat. Heeh. Tapi waktu kita masuk itu kan ada percasis ya, Bem, ya? Hmm, hmm. Percasis pertama yang ada ceweknya. Waktu itu meeting percasis itu ada nggak dibicarakan, "Kita harus begini nih karena ada perempuan," gitu nggak? Lo Eh, ikut panitia juga kan? Percasis? Percasis kelas 3 lebih ke kelas 2 kali ya, ke kelas 1 ya. Ada Ada ya, gue ya. heeh Nah, heeh. seingat gue ada mentor ya, ada yang pater-pater itu yang mengawasi lah, mengawasi jalannya Percasis. Oh, Artinya kita tidak over control juga di depan mereka. ah, Dan saya lihat juga masih perilaku anak nakal, bukan perilaku yang aneh-aneh. Kan nggak ada yang aneh-aneh kan, atau mhm mhm. yang menjurus ke pelecehan atau apa kan nggak ada. Enggak. Artinya kan memang ini, udah lu masuk ke lingkungan laki-laki, lu harus siap dengan apa yang kita mainkan begitu. Mmm, mhm mhm. Ya semua kan ada kontrol dari para dari pastor pater-pater ini kan. Mereka Oh, oke. mereka kan dampingin. Gitu ya? Ya, Heeh heeh heeh. Tapi memang waktu Percasis itu, guru wanitanya itu titip pesan ke kami, hmm, yang siswi,
Untuk pakai bicycle pants ya, Mmm, karena waktu itu kan kita pakai rok ya, rok abu-abu itu. Kalau mhm. sekarang kalau nggak salah bentuknya udah kayak udah kulot deh. Dulu tuh kita rok gitu, jadi pakai daleman gitu, roknya pakai daleman Dulu ada lagi Indian War gitu. juga ya? Hah? Indian War ada? Lupa gue, Indonesia tuh gimana? Indian War tuh yang ada di hutan gitu terus kita nggak ada? Enggak Oh, ada. nggak ada. Oh, itu dihilangkan. Dulu ada? Hilang kan. Oh, oke oke. Kita nggak Indian ada War itu sih. ya ya ada satu permainan lah. Oke. Mhm. Jadi memang, suaranya nggak keras ya, yang nggak setuju ini nggak keras ya sebetulnya suaranya ya? Nggak yang sampai demo gimana? Demo sih ada ya, gue malah Oh ya? taunya demo itu dari Heeh. Satpam. Ada demo. Oh. Nah, di mana itu di kelompok di Kombi, Kombi. Dulu ada teman kita namanya Arinta apa ya. Dia punya Kombi, Heeh. ya pasang spanduk di situ Oh, di parkiran di Gons itu? parkiran ya. Oh. Tapi tadi Heeh. gue nggak terlalu peduli gitu. Bodo Oh. amat. Apa yang bisa gue lakuin kan nggak ada juga. Oh. Nah, sekarang kamu sendiri waktu itu masuk Gons kenapa? Kan cowok semua. Pengen pengalaman baru atau gimana? Ikut-ikut teman. Oh. Dulu SMP itu kita tidak punya prinsip, ya. Yang pintar-pintar dulu gue SMP Tarakanita. Yang pintar-pintar masuk ke sekolah favorit. Ya, Hmm. buat kita dulu anak SMP yang favorit kan cuma ada dua. Mm-mm. Yang di Brawijaya sama yang di Pulau Raya. Yang di Menteng. Pulau Raya, yang ceweknya kan di Oh, Pulau sorry, Raya. ya, Ya. ya, ya, oke. Nah, kalau yang lebih jauh ya yang di Menteng sama ada Ursula kali ya. Mm-mm, mm-mm, Itu favorit di sekolah Katolik. mm-mm. Yang pintar-pintar pasti masuk yang di Brawijaya. Oh, Sisa-sisanya masuk di ada sekolah baru namanya Kanisius Sudut Selatan. iya, iya, iya. Nah, kita Itu. gedungnya bagus, ya kan? Oh, Wih, asik juga nih. keren sekolahnya. Terus kita ngelihat Mm-mm, sosok yang di belakang Kanisius Sudut Selatan itu seorang pendidik warga negara Belanda namanya Pater Gross. mm-mm, Itu ya buat kita orang idola lah gitu. mm-mm, mm-mm. Ya, Iya. ya udah ya alasannya ya sebenarnya kalau anak-anak SMP ya ikut-ikut aja. Ya Ah, teman-teman daftar mana? Gonzaga. Ya, iya yuk sih. rame-rame Iya. gitu. Akhirnya Heeh. kita tidak kapasitas memilih mau sekolah di mana. Iya, 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 Mana yang iya. temen diterima, Betul nggak sih. diterima, Heeh. tempat lain. Tapi setelah kita masuk gitu ada yang berubah nggak, Ben? Di Banyak era, siswa-siswa sendiri? iya, Misalnya gimana? iya karena kenakalan sekolah homogen itu kan Mm-mm, berbeda ketika hadirnya perempuan. mm-mm. Ada beberapa yang mungkin lebih tertahan nakalnya, Heeh. lebih tertata nakalnya. Kayaknya itu tujuannya Pak Tedros deh, ya Hebat kan? ya Pak Terus ya. Supaya lebih calm, ya kan? Artinya dia memilih format terbaik buat sekolah Gonzaga ini dicari-cari selama Heeh, 3 tahun. ya kan? Nggak sukses juga kayaknya gitu. Heeh. Masukin tuh perempuan-perempuan ya. Nah, iya, biar lebih calm, biar lebih peduli penampilan kali juga ya? Penampilan sih enggak ya. Enggak Kalau ya? yang kelas 3 tetap Heeh, cuek. Ya heeh. kan? Nah, yang kita udah terbiasa lama terus harus harus berubah juga nggak mungkin. Mhm, mhm. Gitu. Cuman ya apa umpatan-umpatan kotor juga tetap jalan kok gitu kan. Ya kan tuh Mmm, rasain. mhm, mhm. Segala setan, babi setan apa dan lain-lain kan masih keluar. Mhm, 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 mhm. Ya tapi adaptasi penyesuaian itu lama-lama berkurang. Nah, Iya, iya, itu iya. yang bisa gue lihat. Heeh, Tapi ya kalau itu eh, ada kelompok yang tidak peduli tadi ya kita heeh, nggak berhubungan dengan teman-teman perempuan ya heeh. kita nongkrong aja pakai motor dengan kelompok 99 itu. Ah. Ya. Tapi lu happy gak sih, Bem? Ketika tiba-tiba ada cewek masuk di Gons. Tapi Baby punya pacar dulu, akhirnya macarin juga salah satu dari kita. Iya. Ya. Tapi lu happy gak sih? Akhirnya, Biasa ah, aja sih. benar, biasa aja. Kita biasa aja karena Heeh. apa ya kebetulan kan gua kelas 3 dan gua kelas 3 tuh udah nggak berani yang aneh-aneh. Nah, Lebih ngerem lah, lebih ngerem. Keliaran 1, 2, 3 kan gue 3, 4 tahun gue kuliah ke SMA. SMA Iya, ya tahun keempat itu udah puas lah yang namanya gitu ya. begajulan gitu kan. Heeh. Nah, Udahlah fokus ujian gitu ya. nggak fokus ujian, fokus pengen jadi bener aja Oh. takut hukuman.
lebih ke menghindari bikin salah aja sih. Mmm, Tapi kalau dibilang seneng, ya pemandangan, ya ah, manusiawi lah, lucu juga tuh gitu kan. ah, Cakep tuh bro, cakep gitu. Nah, ah, tapi kalau dibilang happy banget, enggak heeh, juga. ah. Eh, Nah, temen lo yang hardcore gimana, Bem, setelah kita masuk? Dia Lain diam sendiri? Atau tetep ada ikut? beberapa temen yang Heeh, gue yang tidak apa namanya yang menolak lah kehadiran yes, perempuan-perempuan. heeh, memang Ya sih. akhirnya juga nggak apa-apa juga. Kita balik lagi ya, inget Nah, nggak, Bem, pertama kali itu info itu datang waktu, upacara bendera diumumin atau ada kayak selebaran gitu dibagikan di mading atau di mana gitu ditempel di mading? Kalau kita dengarnya dari, gue bacanya waktu itu di majalah Hai, nggak inget, terus juga majalah nggak ingat? nggak inget. Kalau Oh, pengumuman-pengumuman biasanya kan heeh, kita lewat ada mikrofon, ada enggak juga sih itu kalau pengumuman segera apa ya nggak ada nggak ada? pengumuman sih, Nggak ada pengumuman? nggak ada. Jadi emang nggak dikasih tahu ya? Resmi itu nggak ada? Mungkin dikasih tahu tapi gue nggak tahu. Mungkin dikasih tahu tapi gue nggak tahu. Kayaknya dikasih tahu sih ya. Kayaknya dikasih tahu lah, bebas Mungkin kita ya. heeh. Ya kan sebagai kakak kelas harus siap-siap juga nih akan ada perempuan nih, masa nggak dikasih tahu? Yang tidak ada mungkin adalah diskusi, eee, antara iya dan tidak, karena itu sudah menjadi keputusan gitu kayaknya ya? Pembahasan antar teman mungkin kita selintas ya. Katanya Heeh. ada cewek mau masuk nih gitu ya. Nah itu nggak inget ya, lu dengar pertama kali dari mana info itu ya? Day to day gue di parkiran motor sih. Mmm. Ya kan? Jadi Heeh. cerita itu ada di situ. Di luar kelas Oh, ya, di luar heeh heeh kelas. heeh. Nah, Perasaannya Bem, waktu lu dengar pertama kali, perasaan lo? Oke nggak peduli, tapi kan ada dong, rasanya gimana gitu? setahu gue cuma namanya bukan Kanisius lagi dong, Oh gitu. gitu. Ya kan? Kan Kanisius identik sama cowok semua. Benar Nah, benar. Iya iya iya. memang terjadi. Nah, kegelisahan gue tuh pada saat berubah namanya Gonzaga. Oh, Bukan itu karena tahun ke berapa? Tahun kedua? Gonzaga tuh tahun berapa ya? Lu masuk sekolah Gonzaga? 90 kalau salah udah. Udah Gonzaga. Heeh. Berarti tahun lu masuk Gonzaga. Sebelumnya masih Kanisius Kanisius. Selatan? Setahu gue masih Kanisius. Oh, ya gara-gara itu bener Iya. ya, namanya bukan kalau bukan Kanisius lagi dong. Jadi kebanggaan gue kan karena Kanisiusnya. Gitu ya sebetulnya Meski ya. anggaplah gue bego tapi sekolahnya di Kanisius keren gitu kan. Dan sekolah di mana SMA Kanisius keren gitu. Heeh heeh heeh. Ya, Selatan. heeh. Heeh. Kebawa sama nama sekolahnya. Mhm mhm. Mhm. Gimana? Tapi kita udah jadi orang tua gini nih, Bem. Nah, Menurut lu gimana? Sekolah homogen dan heterogen heterogen, plus minusnya. Kalau lu punya anak, lu pilih yang mana? Karena apa? sekolahnya seperti apa dulu? Oke, Ya, kalau gua gua sih melihat sih kembali gue sama aja. sama aja menurut Iya, lu? sama aja. Artinya kalau sekolah laki semua juga Heeh, ada kelebihan, ada kekurangan. mhm, Kelebihannya mungkin kita lebih fokus belajar mungkin kan, nggak ke oke. distract sama yang wangi-wangi gitu kan. Heeh Nah, heeh, itu juga kalau heterogen, mhm, ya artinya kita juga nakalnya nggak berlebihan mungkin. Tapi yang nakal ya mmm, nakal aja lah. mhm. Ya, tapi lebih Ada jaimnya ada dikit lah ya? jaimnya dikit lah. Oke oke. Sejarah Heeh. menyatakan bahwa Samson Betawi sesangar-sangar dia kalahnya juga sama perempuan kan. Yoi. Artinya ya, Heeh, ya buat gue sama aja sih. gitu? Heeh. Secara psikologis gimana yang lu alami? Apa positifnya setelah ada cewek? Tadi gue begini Pengalaman gue heeh dengan sekolah laki semua kita heeh, lebih guyup. gitu ya? Ya, kalau ya gue ngeliat waktu gue SMP ya Heeh heeh, ada yang heterogen, pacaran berdua, mhm. kan misalnya gitu kan. Oh, Kalau kita kan betul. laki-laki semua lebih Heeh ngegrup lah. heeh Kemana? Apa? Mau heeh, minum apa? Ya kan sama-sama. mhm Kompaknya dapet lah ya. mhm, Itu menurut gua kompak mhm, secara keseluruhan teman-teman satu sekolah. ya, Kita nggak ada barrier. Kita mmm, berangkat pergi beramai-ramai, rame-rame gitu ya. mhm Ada party, mhm,
kelas 1 sampai kelas 3 gitu, Mhm. berangkat sama-sama. Nah, Rasa brotherhood-nya ya, itu yang luar biasa sih. gitu ya? Ya, Heeh. selama ini gue ngalamin susah senang kita as a brotherhood itu luar Heeh biasa sih. heeh. Ya, Oh. cuman kalau ada perempuan juga nggak salah juga. Heeh. Egonya laki-laki juga ke distract lagi kan. Ya, Mhm. tadinya seenaknya, tadinya Mhm. boysnya berlebihan, Mhm. ke sekolah nggak mandi jadi mandi gitu kan. Nah, itu Jadi ada kan. kromo-kromo yang bisa dijalanin itu. Mhm mhm. Etika ya, apa tuh? Nggak lah, nggak usah mikirin etika pada saat SMA sih. Kita jalan aja sekolah, Heeh. sekolah, nggak mandi apa, udah seneng. Tapi positifnya kan lu cari pacar nggak usah jauh-jauh. Iya sih, dapet lagi. Iya kan? Nggak tahu dia mau sama gue karena gue cakep, tapi atau dia takut ya kan. Takut kayaknya. Iya deh, iya iya gitu daripada ntar I- gue dimusuhin Iya kan? selama setahun ya. Iya, tapi bodo Heeh. amat sih. Penting mau. Tapi itu balik lagi kalau jadi orang tua secara psikologis, ini kalau gue menangkap ya, Pater Broos itu tujuannya supaya yang cowok-cowok ini lebih calm, secara psikologis lebih balance, kenal cewek. Ini misalnya dari 15 tahun para remaja sampai menjelang dewasa loh, 15 sampai 18 gitu kan. Jadi kayaknya memang di situ eh, kayak ada suatu project ini kalau Segonzaga mau bikin yang di sini mungkin lebih balance, lebih calm, mungkin nggak? Kalau gue melihat seorang partner Bros itu ingin Heeh. ngebangun Heeh. format terbaik dari SMA Yang Kanisius baru Sunda ini. Selatan ya. Kalau dia Oh. bilang eh, laki semua juga jelek karena dia kan sebelumnya di SMA Kanisius. Iya, Ya, betul. Heeh. itu juga bukan alasannya dia menurut gue. Cuman dia cari Mmm. nih SMA dengan di Baru. belakangnya ada seminari, ya Heeh kan? heeh Apa ya format yang terbaiknya gimana nih ada dicampur atau apa heeh gitu. heeh. Ya terjadilah Gonzaga yang sekarang. Mmm. Ya itu kan perjalanan panjang. Gue Mhm. nggak tahu kalau pada akhirnya sekolah cowok semua juga nggak tahu. Mhm Tapi mhm. gue selama 3 tahun itu dia mencari ini the best pilihan terbaik sekolah model apa ya dia pikirin. Dan akhirnya Mmm. dijadikan ada perempuannya. Gitu ya. Toh juga nggak banyak kan perempuannya paling 20% dari atau 30% awalnya itu. Sekelas tuh 40, ceweknya 10. Ya artinya 1/4. ya berapa? 20%. Heeh heeh. 25% lah. Iya iya. Ya, itu juga agak maksa karena belum tentu cewek mau sekolah di Gonzaga pada saat itu kan. Iya. Kepaksa juga kan Heeh. deket ya. Iya, jadi pengalaman pribadi waktu itu, waktu daftar, ada temen nih pakai mobil, kita semobil gitu. Pas pulang ditarikin parkir, ya kan? Ya, waktu itu 5.000 perak banyak, Bo. Tapi ya gitu lah. Itu kayaknya salah satu bentuk protesnya mereka yang ada cewek nih daftar gitu kan Ya digangguin. bentuk demo sebelnya mereka biar nggak Heeh, betah. gitu. Sekarang kalau lu boleh memberikan opini dengan Nah, apa yang terjadi di sekolah cewek itu yang sekarang lagi mengalami mau hmm, transisi nih gitu. Gimana, Bem? anggaplah itu namanya sekolah T ya. Ya, T itu dikenal udah puluhan tahun sebagai mm-mm, sekolah homogen perempuan. mm-mm. Untuk merubah itu kan sebenarnya sayang ya. Ya, ya, sebenarnya sayang. Karakternya adalah sekolah ini sekolah Ya, perempuan. mm-mm, Nah, menurut gua demo itu sah-sah aja mm-mm, karena karena itu adalah bentuk bentuk kekecewaan terhadap apa yang selama ini mereka banggakan sebagai sekolah favorit perempuan semua. mm-mm, Iya. mm-mm, Nah, saya nggak tahu alasannya. Gue nggak tahu alasannya kenapa mm-mm. akan ada laki-laki. Ya, eh tapi kalau buat sekolah itu ada baiknya sih jangan ya, jangan masuk ya, heeh. karena sudah terbentuk seperti itu. Heeh, tapi kan sekolah ada sisi bisnis. Betul. Kalau yang masuk sedikit ceweknya terus gimana? Ya, Mhm, yang gue dengar mhm, adalah dari sisi bisnisnya itu. mhm, Banyak sekali pilihan SMA bagus di Jakarta. mmm, Nah, sekolah itu jadi pilihan yang bukan pilihan utama.
Mmm, Akhirnya kalau gue sebagai pembisnis yang pemilik yayasan itu, yang yes. penting sekolah itu ada muridnya dan bayar. Kalau Ketik operasionalnya nggak nutup? ya ketika harus cari solusi, salah satunya mungkin Mhm, ketika nama itu adalah sekolah perempuan, sekolah perempuan semua jadi tidak menarik, mhm, mhm. ya kita coba ada lakinya. Iya gitu ya? Ya Heeh, biar apa? Biar heeh, kuota untuk muridnya bisa tercukupi, heeh. tadi bisnis itu Iya iya operational iya cost-nya iya harus iya. bisa Heeh, tercapai. mmm, Tuh. Itu kalau ngelihat kacamata heeh, bodoh ya masyarakat ya, heeh. bahwa sayang. Bayangin kalau misalnya Betul sekolah itu sih. banyak yang daftar perempuan semua, mungkin nggak akan nyari laki. Iya, Ya nggak ada murid heeh, laki nggak ada. heeh heeh. Tapi mungkin pilihan-pilihan sekolah bagus di Jakarta banyak. Name kan Iya, banyak banget. betul International betul. school dan lain-lain. Mhm mhm, Sehingga sekolah favorit betul. ini jadi lagi pilihan yang keberapa. Mmm, dan ngomongin kebiasaan yang dulu waktu masih cowok semua, yang tidak lo lakukan lagi setelah ada cewek, Mandi, gitu? iya, simple. Mandi aja. Waktu Heeh, sekolah semua, laki semua gue jarang mandi. gitu ya? Iya, Cuci muka berangkat, cuci muka berangkat sikat gigi lah. sikat gigi Iya, berangkat? Oh, mandi. sekarang mandi, Iya. bagus dong. Sih dia itu ya Heeh, mungkin teman-teman yang lain sama gitu. gitu ya? Karena kita masuk sekolahnya tuh kan jamnya mepet-mepet. Gue kan agak jauh. Jadi pilihannya cuma dua, masuk sekolah atau nongkrong di warung. Iya. Jadi nggak sekolah sama sekali. Kenapa gue nggak naik kelas 2 saat itu? Karena gue jarang sekolah. Males? Lebih menarik sekolah di warung depan rumahnya Ari, ada tuh warteg tuh. Ya, Oh, lo nongkrong di situ aja? di situ ya nggak ya Oh, kadang-kadang pergi kemana ya kan heeh, kadang-kadang di dekat sekolah itu ada tuh heeh, rumah teman-teman ya numpang heeh. tidur. Tidur itu adalah surganya pada saat itu. Tapi setelah ngejar cewek dan punya cewek berubah gitu Ada ya? lah, mandi sikat Mandi ya? gigi ya. Kadang-kadang Oh, di heeh, ada temen bawa minyak wangi ditaruh heeh, di tempat satpam ya kita pakai minyak wangi lah. Ya. heeh. Wangi-wangi dikit lah. Oke, sekarang ketika sudah jadi alumni dan banyak ceweknya ya, alumni porsinya udah sama nih cewek cowok di sekolah gitu. Ada nggak sih Bem yang lo syukuri gitu? Ah, untung ada cewek nih gitu. Sama ketika waktu lo bikin komunitas wirausaha, yang lo kontak kan cewek-cewek. Gue lah ini Iya, gitu kan? Heeh, Arlen. heeh. Ya, Gimana? Arlen orang baik itu. Mhm. Era juga. Nah, Terus? eh umur segini gue ngelihat Gonzaga outputnya. Hmm. Outputnya adalah ketika gue suara-suara teman-teman yang punya anak gue mau masuk sekolah gitu, Gonzaga sekolah bagus, Yes. bangga dong. Ya. Iya. Mhm. Yang kedua susah masuk sekolah Gonzaga, Iya. urutannya panjang. Ya. Mhm, Nah, mhm. Ben bisa bantuin gak ya? Nggak bisa, gue bukan nggak punya yayasan. Iya. Sampai gitu ya? Iya, Pengen masuk iya Gonse? pengen pengen banget bisa nggak ngomong sama Oh. Romo, ngomong sama yayasan, Heeh. enggak bilang nggak bisa gitu kan. Heeh, iya. Ya, kalau negosiasi uang sekolah mungkin bisa. Lu nggak usah rapi aja lu yang gue sendal. Masa gitu Iya, kan. heeh. Nah, ya gue bangga dengan Gonzaga gue. Mhm, Perjalanan panjang gue masuk. Terus kita kayak taman kanak-kanak bahasanya karena main mulu ya kan. Kita mhm, seenaknya mhm, sekolah. mhm, Tapi ya hebatnya seorang Bros itu dia membuat si bandit-bandit kecil ini jadi punya ilmu lah ya kan. mmm, Nah, mhm mhm, terus belakangan agak ke distract dengan macam-macam hal, mhm, berantem lah dan lain-lain. Menurut gue itu laki-laki biasa. mhm, Laki-laki nggak pakai berantem mah cemen lah ya kan. Gue mmm, nggak suka juga. mhm, Tapi ya gitu, segala sesuatunya sekarang jadi sesuatu yang bertanggung jawab. Ya gue oke, bangga lah dengan Gonzaga sekarang. mhm mhm, Dianggap sekolah bagus, oke. mhm, Bambi sekolah di mana SMA? Gonzaga gitu. mhm, Dulu Bambi sekolah di mana? Masih nggak nyebutnya Kanisius. gitu ya? Ya, karena Heeh heeh. bodohnya gue ketutup sama nama besar sekolahnya. Ya, Heeh, ya, itu sih kalau ditanya
apa Mhm. pendapat lo tentang SMA Gonzaga? Gue nggak lihat heterogen sama homogen, Oke. tapi output dari sekolah yang pendidikan yang dibuat di SMA Gonzaga Mmm. berhasil menurut gue. Nah, Oke. aturannya lu boleh gondrong tapi lu harus pintar. Iya iya Itu kan iya. menarik Mhm sebenarnya. Jadi mhm. orang pengen kalau pengen beda sendiri dengan Mhm. gondrong lu harus pintar. Mmm. Nah, Mhm. zaman gue ya gondrong gondrong aja, mau bodoh mau pintar ya kan. Iya benar. Sekarang harus pinter dulu, nilainya Iya, bagus dulu baru boleh gondrong. gue nggak bisa gondrong karena gondrong kayak Kang Bakso gue. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ini ada masalah sama satu mikrofon, jadi kita pakai satu ya, gitu. Oke Bem, itu gue pengen tahu deh, suasana kelas tuh dulu kayak apa sih? Waktu lo cowok semua itu, karena walaupun gue di sana masuk baru ya, tetap minoritas dalam kelas gitu ya. Karena hawa-hawa cowoknya tuh masih terasa yang kentut sembarangan, sendawa sekencang-kencangnya gitu. Waktu di kelas lo dulu sendiri gimana Bem? Kalau kelas gue nggak pernah ngalamin yang namanya sekelas dengan perempuan. Ya. Mhm. Dan kalau dibilang kisruh ya kita pelakunya. Iya bener sih. Jadi mau bilang rusuh gimana kita sebagai pelaku ya Mhm mhm. ya biasa aja gitu. Mhm mhm. Nah, kalau untuk yang anak baru dengan adanya kehadiran perempuan itu, yang rusuh biasanya veteran betul ya? Iya bener iya bener sih. Iya, biasanya pasti veteran karena dia menunjukkan bahwa nih gue veteran, gaya gue seperti ini, ya lu harus terima Mhm sebagai murid baru perempuan pula di lingkungan sekolah laki. Ya, lu harus terima budaya kita, budaya yang tadi disebut ya. mhm. Kentut sembarangan, tidur di belakang sendiri kan. Rata-rata Mhm. veteran tidur pasti. Nggak ngikutin sekolah, kadang-kadang malah di luar. Nah, ya ya tadi, bahwa kalian yang harus bisa menyesuaikan dengan budaya rusuhnya ke para Samson-Samson ini. Ya, Mhm. ya gitu, Hera. Mhm mhm. Tapi lu ngelihat cewek angkatan pertama tuh yang bener-bener angkatan perubahan gitu di dalam Kanisius Sunda Selatan yang akhirnya berubah juga jadi Kolse Gonzaga gimana? Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan? Ya kita ya kayak gitu aja. Heeh. Ya tadi, cuman meminimalisasi keadaan yang sebelumnya. Heeh. Mhm. Nanti kalau misalnya ada kita masalah lagi, kita ulang lagi aja. Jadi inilah seru-serunya ya kan. Buk heeh, jadi ya maaf maaf kate mic-nya cuma satu nih. Ya Jadi udah. kita tuh ya yang baru yang harus menyadari bahwa kita ini yang datang ke situ gitu. Harus Iya sadar dong. bahwa punya kakak tuh laki semua gitu. Jadi Iya, harus kita yang maklum, kita yang nyesuaiin diri gitu ya, Bem ya? haruslah. Masa kita yang menyesuaikan dengan anak baru, kan aneh. Iya ini gue, ya lu datang di lingkungan gue, ya kulo nuwun ya. Tulang ayam dikit lah. Ya. Oke, balik lagi ke awal, isu ini ya, Bem ya. Kalau lu jadi, orang tua dari siswa yang memilih untuk masuk ke sekolah yang tadinya sekolah putri, itu gimana? Apa mungkin ada pesan-pesan ke anak lo gimana, Bem? Eh, kalau lihat yang sekarang terjadi, kalau gue sebagai orang tua murid laki-laki dan pilihannya adalah sekolah tersebut, ya kalau gue sih ngeliat gini, lu mau sekolah di mana? Mmm, Tuh. Terus pilihan sekolah kan banyak, pilihan sekolah itu banyak sekali. Kalau memang harus ke sekolah itu ya dia harus tetap jadi dirinya sendiri. mhm. Dia harus tetap jadi laki-laki. Jangan Mmm. pulang ke rumah bawa lipstik. Gue lempar batu tuh. Oke, jadi kalau boleh kita boleh, bikin summary ya dari obrolan kita, kasus di Gonzaga dan di sekolah putri ini berbeda, gitu ya, Bem, ya. Jadi yang satu udah punya brand-nya itu udah sekolah putri, kalau Gonzaga itu masih, apa tadi Mencari istilahnya, Bem, bentuk. masih mencari bentuk Ya, bentuk masih mencari terbaik. bentuk terbaik gitu ya, baru tahun keempat terima cewek gitu ya, itu beda. Yang kedua adalah, apalagi tadi, Bem? Ya, itu tadi Eee buat kalau sekolah yang tadi, yang heeh sekolah di heeh sana. heeh. Ya ada baiknya ya. Gue rasa sekolah itu punya ikatan alumni ya.
Mhm mhm. harus ada, apa namanya, rembukan lah ya, Mhm diskusi mana solusi terbaik. mhm. Dan maaf gue nggak berani ikut campur Iya. dalam kasus ini, tapi kalau lihat dari situasi luar, Mhm. enak ngobrol ya, masalahnya apa sih sehingga perlu ada laki-laki gitu. Kita Mmm, udah ngebangun puluhan tahun dengan sekolah iya. perempuan semua. Kalau misalnya kita bisa dibantu, kenapa enggak? Misalnya wajib anak perempuannya wajib masuk ke sekolah tersebut, Mmm, kan gitu ya. Nah, harus ada diskusi lah, nggak sepihak menurut gue. Gitu sih, Vero. iya iya iya. Oke, teman-teman, itu aja ya sharing informasinya gitu. Semoga bisa nambah pengetahuan kita ya, nambah informasi pastinya gitu. Dan semoga untuk sekolah yang sedang mengalami hal itu bisa menemukan jalan tengah, jalan keluar yang baik gitu ya. Ini pengalaman pribadi gue ya. Hmm? Artinya setiap orang punya pendapat masing-masing dan pengalaman masing-masing. Ya ini yang gue alamin dan menjadi pemikiran gue sih. Mm-mm. Itu aja Hera. Thank you. Thank you. Thank you banget ya teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Maaf kalau banyak gangguan. Terus akhirnya pakai mikrofon cuma satu. Harus beli baru. Baby ya, jadi pengertian gitu kan. Ini harus dimasukin dalam podcast ini. Komplain ini harus masukin, jangan diedit-edit. Hera harus beli mic baru ya. Oke, Bang. Terima kasih ya udah nonton sampai selesai. Thank you banget, Bem. Sampai ketemu lagi ya. Oke, teman-teman. Dah. Ini lucu, ngalir aja.